Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam kasih Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian, lewat kehidupan kita pada saat sore hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, menikmati kasih. Haleluya Yesus.
kalau Engkau terus memberkati kami, kalau Engkau terus menyertai sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sore hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang Tuhan. Kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Untuk kami bersama-sama, kami bersekutu, kami memuji, kami membesarkan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan untuk kami mendengarkan sebagian dari firman Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jalannya Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang boleh hadir di setiap hati kami Tuhan Yesus. Boleh hadir di setiap ruangan ini Tuhan. Sehingga kami pulang Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami pada sore hari ini. Bila ada roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja Tuhan yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memulaikan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat datang di Persekutuan Doa Injil Depok. Bagi Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir sore hari ini, selamat sore Tante, kiranya kita boleh mendapatkan berkat Tuhan lewat puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Terima kasih sudah bisa hadir pada saat sore hari ini. Kita siap untuk memuji Tuhan dan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita tahu hidup ini tidak selalu ada sukacita. Sehari itu 24 jam. Satu minggu itu 7 hari. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan keadaan yang susah kita untuk senyum, susah untuk bersukacita. Tapi kita percaya di dalam kita memuji Tuhan, kita aminkan kata-kata ini sehingga sementara kita memuji Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nyanyikan pujian ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Saya harus tersenyum ya di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan tentunya. Kita nyanyikan datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kerahkan jubah pujian
bangun yang paling utama dalam kehidupan kita. Saya ingin percaya kalau kerohanian kita boleh sehat, kita boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan motivasi yang sungguh, kita akan sehat secara jasmani juga secara rohani. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita nyanyi pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Tapi kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami. Kami memiliki pengharapan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Haleluya, kami menyembah Engkau.
kami memiliki kepekaan dengan firman-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, glory, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, Engkau sebagai penolong kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan, haleluya, haleluya. dalam-Mu kami pasti aman Tuhan. Engkau selalu menjagai kami Tuhan, siang dan malam Tuhan. Tidak ada kata yang buat kami khawatir akan masa depan kami Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Itu
lebih baik dari apapun di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih buat hadir-Mu di dalam hati kami. Terima kasih buat hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hadir-Mu di dalam ibadah kami pada saat sore hari ini. Roh Kudus, terima kasih Engkau terus bekerja dan bekerja di dalam persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan-Mu. Dan kami akan siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan itu berasal dari Engkau Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Kami akan mendapatkan Tuhan makan rohani yang lezat buat jiwa kami, buat kehidupan rohani kami. Sehingga kami lebih mengenal Engkau, lebih dekat dan lebih dekat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang hadir pada saat sore hari ini tanpa terkecuali Engkau akan berkati dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, roh di udara yang mencoba untuk mengganggu atau pikiran-pikiran kami secara manusia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jauhkan, Engkau lalukan itu Tuhan, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami udah siap. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali kita belajar firman Tuhan di sore hari ini, puji Tuhan. Cara Allah menambah jumlah jiwa, puji Tuhan. Saya mulai dengan kembali persiapan Natal kita. Hari ini H-47 menuju Natal kita tahun ini, tahun 25 ini, yang akan kita adakan di Cisarua tanggal 5 Desember. H-47, 47 hari menuju tanggal 5 Desember. Menuju event tersebut, kita sudah bentuk panitia. Saudari Junior ketuanya. Panitia pun sudah lakukan persiapan. Demi persiapan untuk event tersebut, H-47. Masuk ke bahasan kita, H- tanda tanya menuju hari Yesus datang kembali. Nggak ada yang tahu H- berapa Tuhan Yesus datang kembali. H- berapa menuju event di mana segala sesuatu menjadi satu di bawah Kristus. Baik yang di surga, para malaikat, juga di bumi, manusia menjadi satu di bawah Kristus. Nggak ada yang tahu persis H- berapa. Kita sudah tahu H-47, 47 hari lagi kita sampai ke 5 Desember. Kita adakan persiapan supaya event tersebut berjalan lancar, memberkati kita semua. Tetapi untuk sampai kepada hari Yesus datang kembali itu H- berapa enggak tahu. Tetapi tidak tahunya kita bukan berarti enggak ada persiapan untuk hari tersebut. Allah sendiri, kalau kita ketua panitianya saudari Junior, Allah sendiri ketua panitia untuk event tersebut. Hari di mana segala sesuatu di surga dan di bumi menjadi satu di bawah Kristus. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi ketua panitianya. Dan yang menjadi kebanggaan bagi kita adalah
kita semua dilibatkan di dalam persiapan menuju event tersebut. H- berapa entah kita tidak tahu, tetapi setiap umat tebusan Kristus dilibatkan. Entah jadi seksi apa, dilibatkan menuju hari tersebut. Bahwa kita dilibatkan itu sebuah kepercayaan yang luar biasa. Tetapi banyak kali kita nggak ngerti sehingga nggak bisa meyakini betapa berharga kepercayaan Allah menyelibatkan kita persiapan hari tersebut. Karena itulah kita masuk pendahuluan, Paulus berdoa bagi jemaat Efesus untuk mereka mengerti dan yakin. Efesus 1:18, buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik. Termasuk di dalamnya bahwa setiap jemaat Efesus dilibatkan untuk persiapan menuju hari Yesus datang kembali sebagai Raja. Paulus berdoa supaya jemaat mengerti dan yakin. Saat mereka mengerti dan yakin, maka mereka selain mereka punya kebanggaan karena dilibatkan, mereka pun sadari tanggung jawab. Harus ada yang dilakukan sesuai dengan petunjuk sang ketua panitia dan dengan kekuatannya dan dengan hati yang terus dimurnikan, hati yang terus dibaharui. Puji Tuhan, kita masuk bahasan kita di sore hari ini, kesatuan yang meluas. Berkat keempat, kita kembali baca Efesus 1:9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Persiapan menuju event tersebut, Allah Bapa, ketua panitianya, kita semua dilibatkan. Dalam ayat ini, keterlibatan setiap orang percaya dinyatakan dengan kata, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Seperti saat kita bentuk panitia, ada hal-hal yang hanya panitia yang tahu tentang persiapan Natal kita. Nggak semua jemaat tahu, nggak semua orang tahu. Ada rahasia-rahasia panitia punya. Sehingga panitia bisa melakukan bagiannya. Demikianlah kita dilibatkan dalam persiapan hari tersebut. Rahasia diberitahu kepada kita orang percaya dan tetap merupakan rahasia bagi orang-orang yang tidak percaya. Sekali lagi ini penting bagi kita, kiranya sama-sama ini membangkitkan kebanggaan kita. Seperti panitia apapun yang dibentuk, termasuk panitia Natal kita di Cisarua 5 Desember, ada hal-hal yang hanya panitia tahu, jemaat nggak tahu. Itu merupakan rahasia khusus panitia. Allah dengan rancangannya, persiapan menuju hari tersebut, punya rahasia-rahasia yang hanya diberitahu kepada kita orang percaya. Dalam hal ini jemaat Efesus. Itulah kekayaan rohani, berkat luar biasa nomor 4 yang seharusnya membangkitkan kebanggaan. Bahwa kita dilibatkan sebagai panitia persiapan hari tersebut, itu kiranya kita mengerti, yakini, sehingga bangkitkan kebanggaan, bangkitkan pujian kepada Allah.
Itu yang membuat limpah pujian di hati kita. Pengertian, keyakinan tersebut. Meski terus kita bandingkan keadaan kita jasmani mungkin sederhana. Kita nggak tampak seperti panitia kerajaan Allah, sederhana. Secara lahiriah kita sederhana. Secara jasmania. Tetapi saat kita seperti doa Paulus bisa ngerti dan yakin, maka kita akan bersikap, berpola pikir sebagai orang-orang yang kaya secara rohani. Orang-orang yang sungguh bisa menjalani hidup dengan kebanggaan, dengan berlapang dada. Di dalam segala masalah yang kita hadapi, kita bisa bahkan membusungkan dada, berbangga karena Kristus yang mati bagi kita, sehingga kita bisa dilibatkan dalam kepanitiaan hari tersebut. Kiranya kita bisa mengerti poin ini. Kita baca paragraf demi paragraf. Berkat rohani yang keempat adalah penyingkapan rahasia ilahi, rahasia yang Paulus terima dari Allah dan ia share kepada jemaat Efesus lewat ia beritakan Injil. Dan yang dapat jemaat pahami hanya oleh karya Roh Kudus. Next. Konten atau rahasia atau isi dari rahasia tersebut tentang bagaimana Allah menyelesaikan rancangan keselamatannya bagi seluruh ciptaannya di surga, di bumi. Tentang suatu hari ketika segala sesuatu menjadi satu di bawah Kristus. Nah, next. Untuk sampai kepada hari itu, Allah telah melahirkan yang namanya gereja. Dan terus menambahkan jiwa-jiwa ke dalamnya sampai jumlah yang cukup. Jiwa-jiwa ini berasal dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Kita dasari dengan dua bagian ayat. Pertama, Kisah Para Rasul 2:46-47. Dengan bertekun sehati mereka berkumpul, jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Tiap-tiap hari ini tonggak atau awal berdirinya gereja. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, makan bersama-sama dengan gembira tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi kita yang dilibatkan sebagai panitia, kita punya job desk masing-masing, tetapi yang tanggung jawab sang ketua panitia, Allah sendiri. Allah yang memberikan guidance, job desk masing-masing kepada kita. Dan Allah dalam ayat ini yang tanggung jawab untuk menambahkan ke dalam gereja jiwa-jiwa sampai kepada jumlah yang cukup. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel menjadi tegar sampai jumlah yang penuh, jumlah yang cukup dari bangsa-bangsa lain masuk ke dalam gereja. Nanti dianggap oleh Allah cukup, hari itulah Kristus datang. Gereja yang terdiri dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Bagaimana jiwa-jiwa masuk ke dalam gereja itu tanggung jawab sang ketua panitia. Kita lakukan tugas kita, tanggung jawab kita, job desk kita. Tapi yang nambahin jiwa itu Allah sendiri. Karena itu kita mau belajar sore hari ini cara-cara ilahi supaya kita bisa sungguh terlibat dengan baik, terlibat dengan benar dalam
kepanitiaan ilahi ini. Kita lihat sebelumnya. Gereja, implikasinya secara tersirat dari ayat-ayat ini kita dapat simpulkan, kita dapat pahami bahwa gereja tidak mengumpulkan orang dengan metode-metode manusiawi. Salah satu cara paling sederhana kumpulkan orang ke gereja adalah rutin beri sembako. Maka orang akan rutin ke gereja. Itu salah satu contoh sederhana cara manusiawi. Rutin berikan sembako, maka orang-orang akan hadir dalam gereja. Tetapi apakah itu kenyataan bahwa Allah menambah jiwa? Itu harus kita selidiki banget. Jangan sampai yang kita gunakan hanyalah metode manusiawi. Memang secara lahiriah jumlah di dalam gereja, jumlah jiwa, jumlah orang dalam persekutuan bertambah, terjadi pertambahan, tetapi apakah yang menambahkan itu Allah atau usaha-usaha manusia? Itu perlu kita pastikan. Karena kalau Allah yang menambahkan, maka ia akan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan dan yang akan bersehati dengan mereka yang lebih dulu diselamatkan. Kita sudah 2 minggu yang lalu kita bicara tentang kesatuan, kesehatian. Karena itu, next, penggunaan cara-cara di luar cara Allah hanya akan menambahkan orang-orang Kristen palsu ke dalam gereja tadi. Karena kita rutin bagikan sembako, tentu orang akan hadir ke gereja. Tetapi apakah mereka benar ikut Yesus? Mereka benar orang-orang yang diselamatkan? Sangat mungkin enggak. Mereka ikut Kristus, rutin ke gereja hanya karena ingin dapat sembako. Sehingga gak heran, orang-orang Kristen palsu ini yang tanpa Roh Kudus, sehingga tanpa perubahan hidup, hanya akan menghadirkan berbagai bentuk perselisihan tanpa solusi di dalam persekutuan, di dalam gereja. Yang tentu akan sangat mengganggu kesehatian yang kita bangun di dalam gereja, di dalam persekutuan. Karena itu kita mau pastikan di bagian awal ini kita gunakan cara-cara ilahi untuk memastikan, sedapat mungkin memastikan orang yang masuk gereja adalah orang-orang Kristen yang diselamatkan, yang diubahkan oleh Roh Kudus dan siap jalani hidup dalam kesehatian dengan saudara-saudara seiman yang lebih dulu diselamatkan. Kita mau melihat dari kisah para rasul, 3 cara Allah tambah jiwa ke dalam persekutuan, ke dalam kesehatian gereja. Pertama, mujizat. Kedua, kerjasama atau kita katakan saja sinergi, delegasi. Ketiga adalah aniaya. Kita lihat yang pertama. Kisah 5:14-15. Makin lama, makin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Nambah jumlahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Karena mujizat yang luar biasa. Kita lihat deskripsi dari mujizat tersebut. Orang-orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkan orang-orang sakit di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Sekali lagi, lewat mujizat Allah menambahkan jiwa-jiwa. Next, Allah menambahkan jiwa-jiwa ke dalam gereja
orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang siap hidup bersehati. Kita sudah lihat deskripsinya tentang kesehatian mereka. Mereka sangat suka berkumpul, lebih suka ngumpul dengan keluarga Allah daripada keluarga sedarah. Bahkan bukan hanya sekadar ngumpul, tetapi mereka saat melihat saudara seiman dalam penderitaan, dalam kemiskinan luar biasa, mereka siap jual harta simpanan mereka, tanah mereka, rumah mereka. Yang seharusnya bagi kita dijual atau diwariskan kepada anak-anak kita. Tetapi mereka siap jual semua itu untuk gereja. Untuk memenuhi kebutuhan saudara seiman yang berkekurangan. Karena sekali lagi keluarga Allah lebih tinggi nilainya daripada keluarga sedarah. Itu kuatnya persekutuan mereka. Tapi mereka nggak begitu-begitu aja jumlahnya. Nggak cuma 3.000 terus, nggak cuma 8.000 terus. Terus nambah. Dan dalam masuknya orang-orang baru, mereka tetap bisa terus usahakan kesehatian tadi. Empati tadi terus terjaga. Perselisihan dapat ditekan. Sehingga tetap kerenggangan itu dapat dihindarkan dari persekutuan mereka. Sekali lagi, kesehatian mereka tidak bersifat eksklusif. Sehingga hanya itu-itu aja. Enggak, mereka nambah terus. Tetapi itu tidak menghambat untuk mereka terus bersehati. Karena yang tanggung jawab Allah, Ia yang menambahkan jiwa-jiwa. Sehingga bisa nambah terus, tetapi tetap bersehati. Manusia nggak bisa buat itu manusia, itu hanya karya Allah. Kita bisa buat yang namanya persekutuan, organisasi, berdasarkan sama hobi. Tetapi tentu hanya orang-orang tertentu yang sama hobi. Tetapi di dalam gereja kita sudah lihat berbeda suku, berbeda status, majikan dan budak yang biasa makan sisa-sisa tuan. Mungkin kalau kita bayangannya, dulu makanan capcay, ini budak hanya makan sawi-sawi yang udah sisa dari si tuan. Mereka makan mungkin di lantai, makanan bahkan mungkin besoknya udah basi. Makanan si tuan diberikan kepada budak. Tetapi di dalam gereja, tuan dan budak makan satu meja. Makan capcay si tuan, budak pun makan capcay. Sama-sama setara. Nah ini kan luar biasa apa yang Allah kerjakan. Gak mungkin kita manusia buat kesehatian semacam ini. Mustahil. Hanya Allah yang sanggup. Karena itu kita mau belajar dari Alkitab. Apa yang Alkitab singkatkan kita mau belajar. Supaya kita bisa ikut caranya Allah. Bisa ikut alurnya Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama adalah mujizat, ya tambahkan jiwa-jiwa mereka yang diselamatkan. Saya lewat poin ini mau mengingatkan bahwa mujizat itu bukan hasil usaha para rasul, bukan pula hasil doa jemaat. Kehendak dan rancangan Allah. Kunci utama, faktor utama, alasan utama, sebab utama terjadinya mujizat. Segala sesuatu yang kita nikmati secara lebih di hidup ini, kita mau belajar itu berasal dari Allah. Suksesnya kita, kayanya kita mau lihat itu berasal dari Allah dalam rangka persiapan hari itu. Saat kita bisa mengerti hal itu, tentang betapa sehatnya kita, fitnya tubuh kita bisa melihat bahwa itu kehendak Allah bagi kita untuk ikut kepanitiaan, terlibat kepanitiaan ilahi. Menuju hari itu, kita akan enggak menyalahgunakan kekayaan kita untuk diri sendiri. Kita akan terus berpikir, saya diberkati luar biasa, pasti ada tujuannya.
Tuhan berkati saya luar biasa, pasti Ia punya maksud, ada rancangannya sehingga saya bisa punya kekayaan yang seperti ini. Saya punya jabatan seperti ini, saya punya gelar seperti ini. Pasti Tuhan dalam kehendak dan rancangannya ada maksud supaya saya bisa gunakan kelebihan saya ini untuk bawa jiwa kepada Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Next, gereja memang perlu kerjakan tanggung jawab, job desk-nya. Termasuk di dalamnya adalah berdoa minta mujizat. Namun harus terus dilandasi dengan pengertian dan motivasi yang berpusat pada Injil Kristus. Lewat poin yang pertama ini kita mau sama-sama renungkan. Sudahkah kekayaan sehatnya kita, sembuhnya kita, suksesnya kita ini berpusat kepada Injil Kristus? Atau ternyata kita masih terus gunakan itu secara gelap mata, terus untuk diri sendiri, terus untuk keluarga sendiri. Roh Kudus pakai poin ini untuk menyadarkan kita lebih dan lebih lagi, memanfaatkan setiap kelebihan yang Allah percayakan dengan mindset saya, pakai hidup saya, kelebihan saya untuk bawa orang kepada Injil Kristus. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Firman Allah, Kisah Para Rasul 6 ayat 7, kerjasama. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid bertambah. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kembali kita lihat bagaimana jumlah orang masuk ke dalam gereja itu bertambah secara signifikan di Kisah 6 ayat 7. Apa yang menjadi latar belakang? Next. Allah menambahkan lebih banyak jiwa tadi ya, lewat mujizat banyak jiwa dimenangkan. Sekali lagi, pertama lewat mujizat banyak jiwa dimenangkan. Itu Kisah 4, Kisah Rasul 4. Kita masuk ke Kisah 6, lebih banyak jiwa lagi dimenangkan. Allah menambahkan lebih banyak jiwa ke dalam gereja, ke dalam persekutuan mereka. Dan itu terjadi setelah para rasul mendelegasikan sebagian job desk mereka kepada 7 diaken. Kita yang sudah sering, sudah dari kecil sekolah minggu tentu tahu kisah ini. Ada masalah, ada perselisihan ketika muncul ketidakadilan terhadap para janda Yahudi. Kemarin kita bahas sudah tentang non-Yahudi. Bisa lihat di YouTube-nya bagaimana sulitnya orang-orang non-Yahudi diterima oleh orang Yahudi. Bisa lihat di YouTube-nya minggu lalu. YouTube kita PD Injil Depok. Ini Yahudi, cuman bahasa sehari-harinya bukan bahasa Yahudi. Jadi di dalam gereja tersebut ada orang-orang Yahudi, tetapi bahasanya bahasa Aram, bahasa Yunani yang mereka gunakan. Nah, janda-janda mereka, janda-janda Yahudi berbahasa Yunani itu saat kita katakan saja pembagian beras untuk para janda, mereka terabaikan. Yang
Janda-janda Yahudi berbahasa Yahudi terima tiap bulan 10 kilo beras, yang berbahasa Yunani kadang-kadang enggak dapat. Atau dapat pun hanya sekilo. Muncullah ketidakadilan. Lihat hal ini karena sudah mulai timbul perselisihan. Renggang, kesatuan dalam gereja renggang akibat ketidakadilan yang terjadi. Hubungan renggang, terjadi perselisihan. Karena itu para rasul memutuskan, mendelegasikan job desk mereka yang selama ini mereka lakukan. Sekali lagi yang selama ini ya mereka lah yang lakukan, para rasul lakukan, bagi-bagikan beras kepada janda-janda. Mereka yang bertugas, yang tanggung jawab ya mereka ini. Tetapi ternyata mereka kewalahan saat makin banyak jemaat. Sehingga mereka putuskan delegasikan. Kerjasama dengan 7 diaken. Next. Meskipun melakukan begitu banyak mujizat tadi ya, Petrus lewat, bayangan Petrus itu nyembuhin orang. Jadi luar biasa banget para rasul ini. Tetapi tetap mereka bukan Kristus. Kristus itu Allah. Jadi saat kita dikatakan Kristus melibatkan kita jadi kepanitiaan menjelang hari H dia datang, itu bukan berarti Allah kurang mampu sehingga kita harus bantuin. Enggak seperti itu konsepnya. Allah beranugerah melibatkan kita. Ia enggak butuh kita. Hari itu bisa dengan caranya sendiri. Ia bisa buat batu-batu, ia bisa buat pohon-pohon untuk jadi alat persiapan hari itu. Ia bisa, ia Allah, segala sesuatu ia mampu lakukan. Tetapi ia mau libatkan kita, manusia berdosa yang ditebus ini. Jadi Kristus adalah Allah. Para rasul enggak seperti itu. Sehebat apapun mereka, mereka terbatas. Mereka sadar enggak dapat melakukan segala sesuatu, karena itulah mereka membutuhkan peran para pelayan lainnya. Next, kita dapat bayangkan apa yang terjadi jika para rasul karena PD-nya tetap merasa mampu lakukan tugas pelayanan meja istilahnya. Semua tugas pelayanan mereka handle, apa yang terjadi? Saat para rasul tetap bersikeras, kami masih mampu lakukan tugas kami. Nggak perlu bantuan orang-orang lain. Kami 11 orang, Yakobus sudah duluan. Para rasul bisa aja tetap merasa mampu lakukan tugas. Tetapi saat mereka mengambil keputusan seperti itu, maka ketidakadilan terus terjadi. Kan udah muncul tadi kan? Udah muncul ketidakadilan, terjadi perselisihan. Para rasul yang melihat kondisi, ia atau mereka rekrut, delegasikan orang-orang yang mereka bisa percaya. Apa yang terjadi kalau mereka bersikeras, kami aja yang kerja. Jemaat udah dilayani aja. Gak usah melayani jemaat, kami aja para rasul yang melayani. Apa jadinya? Ketidakadilan terus berlangsung, perselisihan gak terselesaikan, maka kerenggangan tubuh Kristus terjadi. Kisah 6, 1b, terjemahan sederhana Indonesia menjelaskan kondisi perselisihan yang terjadi.
Lalu terjadilah perselisihan di antara kelompok orang percaya. Karena yang berbahasa Yunani mengeluh bahwa janda-janda mereka tidak diperhatikan dalam pembagian makanan yang dilakukan setiap hari. Jadi kita bisa bayangkan next, mujizat nggak kurang. Tadi sekali lagi, Petrus lewat, orang sembuh, gereja kedatangan jiwa-jiwa. Tetapi Allah lihat, sang ketua panitia lihat saat jiwa-jiwa nambah, tetapi di dalam muncul ketidakadilan, maka kesehatian nggak mungkin terjadi. Karena itulah sebagai jawaban terhadap perselisihan, terhadap perpecahan, terhadap ketidakadilan, Allah oleh hikmat Roh Kudus beritahu kepada rasul-rasul, kamu bagi tugas. Delegasikan tugas-tugas yang bisa kamu delegasikan. Memang gak semua, tetap pengajaran tugas mereka, tugas para rasul. Tapi bagaimana bagi-bagi beras kepada janda, delegasikan kepada orang lain, kepada pelayan lain. Saat itu terjadi, hadirlah keadilan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Para rasul sangat disegani. Tetapi mereka bisa jalin hubungan saling membutuhkan. Poin ini saya ingin tunjuk kata ini, saling atau frasa ini, saling membutuhkan. Itu yang mau sama-sama lewat firman ini kita kembangkan. Aku butuh orang lain. Aku butuh saudara seiman. Aku butuh anggota-anggota keluarga Allah. Itu yang saya rindu sama-sama kita mau kembangkan, tumbuhkan di hati ini lewat renungan kita di sore hari ini. Jadi kita bukan hanya sekadar kerjasama, kerja bareng, tetapi merasa benernya saya sih mampu, harus dibantuin. Enggak, bukan itu. Yang ingin dibangun adalah rasa butuh ini. Aku butuh orang lain, aku butuh saudara seiman, aku butuh anggota-anggota keluarga Allah. Aku enggak bisa sendiri. Itu yang mau kita sama-sama bangun lewat poin ini. Karena kita punya role model para rasul. Para rasul itu sangat disegani. Mereka bukan hanya dihormati, mereka itu ditakuti. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris pakai frasa strange terror. Jadi ada sedikit nuansa teror saat hadir para rasul. Strange terror. Itu yang muncul saat jemaat-jemaat lihat para rasul. Kita lihat ayatnya. Rasul-rasul melakukan banyak mujizat dan semua orang dipenuhi rasa takut. Jadi nggak cuma disegani, dihormati, enggak. Ada muncul rasa takut, nggak mau dekat-dekat dengan mereka. Tetap jaga jarak, harus ada jarak. Mereka ngumpul sesama para rasul, biar aja mereka ngumpul. Kita jemaat, terlebih tentu kita ingat, setelah kisah Ananias Safira, itu di kisah 5. Ayat 11 menulis seperti ini, next.
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat. Ini yang dihasilkan saat Ananias bohong di depan Petrus, lewat dia. Istri Ananias datang ikut ngebohong, lewat juga. Siapa yang gak takut? Mereka bukan hanya disegani, mereka menimbulkan strange teror, rasa teror di tengah jemaat. Jadi benar-benar mereka disegani luar biasa. Tetapi kita lihat di poin kita sore hari ini, sehebat apapun mereka, mereka bisa bangun yang namanya rasa butuh. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan para rasul. Mari bangkitkan rasa butuh kita. Kita nggak bisa dengan hidup sendiri, dengan hidup bersama keluarga sendiri, itu bukan pola Alkitab. Kita butuh keluarga Allah. Butuh anggota keluarga Allah. Bersyukur jika seluruh keluarga kita, anggota-anggota keluarga Allah itu amazing grace, luar biasa anugerahnya. Tetapi tetap kita butuh sesama anggota keluarga Allah. Mereka yang begitu berkuasa ini, para rasul bisa kerjasama dengan tokoh-tokoh yang disebutkan di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Next. Ini tokoh-tokoh yang merupakan diaken. Kalau Stefanus dan Filipus itu cukup tenar lah ya. Tetapi siapa yang tahu Prokorus, Nikanor, Timon? Timon itu temannya Abdel ya, Mos ya. Parmenas, Nikolaus, mungkin mereka termasuk orang-orang yang mungkin lakukan mujizat tetapi minor kali ya. Mungkin hanya doain orang flu, sembuh kali ya. Dibanding para rasul, mereka ini nggak ada apa-apanya, remeh-temeh. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang lakukan mujizat saat Petrus lewat, orang sembuh. Tetapi para rasul tetap butuh mereka, tetap butuh si Timon ini ya, Nikanor ini. Kita butuh saudara seiman sekecil apapun mereka secara lahiriah. Secara jasmania kita pandang mereka kecil banget. Kita di tabungan kita miliaran, dia tabungannya 1000-an ya. Tapi kita butuh saudara seiman. Terakhir, puji Tuhan, aniaya. Tadi udah dua kita bahas, Allah menambahkan jiwa-jiwa ke dalam persekutuan. Pertama, dengan mujizat. Kedua, dengan delegasi yang saling membutuhkan. Ketiga adalah aniaya. Kita lihat Kisah Rasul 8. Tadi mujizat, Kisah Rasul 4. Kemudian kerjasama Kisah Rasul 6. Aniaya Kisah Rasul 8. Saulus setuju, Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat. Sebelumnya hanya rasul-rasul yang diancam, dipukulin abis-abisan, dipenjarakan. Tetapi sejak Stefanus terbunuh, dirajam dia, mulailah penganiayaan hebat terhadap seluruh jemaat. Mereka semua, kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Tuhan tambahin jiwa-jiwa bukan hanya lagi di Yerusalem, tetapi di kota-kota lain. Jiwa-jiwa bertambah lewat apa?
lewat orang-orang percaya yang lari dari aniaya. Tuhan pakai mereka membawa lebih banyak jiwa di lebih banyak kota. Jadi kita bisa dapat katakan nggak semua jemaat kuat hadapi aniaya. Dan mereka yang nggak kuat ini jujur pada diri sendiri. Mereka sadar mereka nggak kuat hadapi aniaya saat itu. Mereka pun tinggalkan Yerusalem supaya mereka nggak tinggalkan Kristus. Sekali lagi mereka tinggalkan Yerusalem, lari dari aniaya supaya mereka tidak meninggalkan Kristus. Dapat kita bayangkan kalau kita mau sama-sama berkunjung ke momen tersebut, ke saat-saat tersebut, ada jemaat dengan keluarga, dengan anak-anak mereka. Mereka sudah bayangkan, mereka nggak kuat kalau mereka disuruh milih sangkal Yesus atau anakmu aku sembelih. Mereka udah bisa bayangkan mereka nggak kuat hadapi itu. Kamu pilih tentu menggunakan tentara-tentara Romawi dengan senjatanya yang menakutkan itu. Kamu milih sangkali Kristus, hina Kristus, hujat Kristus. Kalau nggak mau, anakmu kami sembelih. Mereka udah pikir mereka nggak kuat hadapi itu. Karena itu, daripada mereka sangkal Yesus, mereka tinggalkan Yerusalem. Kita belajar di sini termasuk dalam isu juga kesehatan mental kita. Mereka enggak sok kuat. Mereka pun enggak jaim. Mereka enggak pura-pura kuat. Saya pasti bisa kok. Saya pasti kuat nih. Enggak. Mereka jujur sama diri sendiri. Itu penting. Bukan berarti kita mudah menyerah saat masalah datang. Tapi kita percaya dalam hubungan kita yang dekat dengan Kristus, kita tahu batas-batas kita. Batas kekuatan mental kita. Mereka enggak sok kuat. Pasti kok ada yang berkata, ya takut tinggalkan Yerusalem. Kurang kuat imannya. Mereka enggak sok kuat, mereka enggak jaga image, mereka enggak jaim, mereka jujur dengan diri mereka sendiri. Mereka sadar saat harus diperhadapkan pilih antara Yesus atau anak mereka, mereka enggak kuat. Mereka tinggalkan Yerusalem. Di dalam hubungan yang benar dengan Kristus, ia dapat memakai setiap kita dalam kelemahan kita masing-masing untuk bawa jiwa-jiwa baru diselamatkan dan bersehati di dalam gerejanya. Allah Roh Kudus tolong kita pakai poin ini untuk sadarkan kita betapa sering kita ini jaim, jaga image. Pengen dilihat bahwa kita ini orang Kristen yang kuat. Justru di poin itu kita gagal beritakan Injil. Kita gagal hidupi firman. Banyak kali. Saat anak-anak kita nakal, kita berkata, enggak kok nakalnya gitu doang. Kita enggak jujur dengan diri sendiri.
Lewat poin yang ketiga ini kita mau diajak sama-sama jujur sama diri sendiri, jangan sok kuat, jangan hanya demi jaga image. Aku kan sering khotbah, aku kan sering pimpin pujian, aku harus terlihat kuat. Enggak perlu Bapak Ibu Saudara-saudari, jujur dengan diri sendiri, yang penting hubungan kita dengan Kristus itu erat, itu benar. Kita tahu batas-batas kekuatan kita dan kita jalani kekristenan kita jadi berkat. Mereka yang lari dari Yerusalem bawa banyak jiwa di banyak kota. Mungkin di kemudian hari kita harus keluar dari pekerjaan kita. Kita harus berganti usaha atau bisnis kita. Jangan jaga image, jangan sok kuat. Pakai perhitungan, kita diberikan logika. Pakai relasi kita dengan Kristus, putuskan. Emang gak kuat? Putuskan. Jangan sok kuat, jangan hanya demi nama baik. Justru dalam nama baik yang kita bela mati-matian itu jadi nama busuk bagi Kristus. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Entah, kami pun hamba Tuhan, seringkali hamba Tuhan saat pindah, nggak bertahan di satu tempat dikatakan hamba Tuhan cemen. Pendeta cemen, nggak kuat bertahan di satu tempat. Kami nggak tahu perintisan ini sampai kapan, apa akan terus. Kami jujur, kami terus jaga hubungan dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman sore hari ini memberkati kita semua. Sebagai kesimpulan, Allah menambah jumlah jiwa ke dalam persekutuan orang percaya dengan cara pertama, mujizat ilahi. Kedua, kerjasama saling membutuhkan. Tadi bukan hanya yang satu main gitar, satu main keyboard, satu main kahon. Bukan tentang itu. Tetapi rasa itu. Rasa di hati, rasa butuh itu yang kita mau bangun. Ketiga adalah respons jujur terhadap aniaya demi Kristus. Kiranya kita semua diberkati di sore hari ini. Saya undang pemain musik dan singer. Kita butuh belas kasihan Tuhan dalam persekutuan kita, sehingga kebenaran firman yang sudah kita pelajari bisa mengerjakan hal-hal ajaib di hidup kita pribadi, terlebih komunal dalam komunitas kita. Puji Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, sama-sama kita bangkit berdiri. Biar belas kasih
Engkau sudah berbicara bagi kami, anak-anak-Mu, keluarga besar, persekutuan doa Injil di sore malam hari ini Tuhan. Kami sungguh menerima pesan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Engkau sungguh tahu Tuhan apa yang menjadi batas kekuatan kami pribadi demi pribadi, pergumulan di setiap hati dan rumah tangga, tantangan demi tantangan, tekanan demi tekanan yang kami hadapi. Tapi pesan Tuhan datang bagi kami Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Di bawah kaki salib-Mu saja Tuhan kami berlindung. Kami mau berpegang teguh Tuhan Yesus kepada salib Kristus. Apapun Tuhan yang kami alami sebagai anak-anak-Mu, kami mau tetap pegang firman dan janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Kuasa-Mu yang tak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja dengan heran di tempat ini. Teruslah bekerja dengan heran di setiap rumah tangga dan keluarga kami. Setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang selalu merindukan jamahan Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam iman kepadamu Tuhan. Kami saling berpegangan tangan, mau melangkah bersama-sama dengan keluarga besar persekutuan doa Injil di tempat ini Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa-Mu Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur kami sore hari ini. Kami akan berikan korban yang terbaik buat Tuhan. Kami mau beri dengan hati hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Datang Pada Tuhan dengan sorak-sorai. Kepada Tuhan dan kita boleh mendapatkan sukacita yang besar yang Tuhan beri buat kehidupan kita. Terima kasih untuk persembahannya, biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman hari Rabu ada doa puasa di tempat ini, jangan bosan ya dengerin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut bergabung doa puasa di tempat ini jam 6 sore hari Rabu. Dan saya juga terus mengajak Bapak Ibu untuk
mendaftar acara ibadah Natal kita yang tadi Bung Semi bilang tinggal 47 hari lagi. Jadi besok hari Senin akan dibuka di grup pendaftaran. Misalnya bayarnya nanti pas hari H, ya udah nggak apa-apa, nabungnya yang mau menabung boleh menabung gitu ya. Tapi saya mau yang mendaftar gitu. Jadi saya tahu panitia tahu jadinya harus berapa orang yang ikut. Jadi kan karena kerinduan kami kita akan sewa bus gitu ya. Jadi ada yang mau bawa mobil pribadi boleh, tapi biar kita sama-sama gitu di dalam bus untuk menuju ke tempat acara kita. Jadi saya rindu hari Senin saya akan panitia ya, mungkin Ibu Christine yang akan membukakan pendaftaran. Jadi boleh kalau belum yang masuk grup bisa japri ke Ibu Christine, saya mau ikut gitu ya, nanti tinggal bilang ke Ibu Christine. Itu saja pengumuman dari kami. Sebelum kita tutup dalam doa, kita akan berdoa yang buat berulang tahun. Hari Selasa kemarin Ibu Eka yang berulang tahun. Tuhan tambahkan 1 tahun lagi buat Ibu Eka, biar Tuhan pakai lebih heran lagi dalam rumah tangga, dalam pelayanannya, biar hanya nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Kami juga minta bantu doa waktu hari Rabu kemarin genap 24 tahun usia pernikahan kami. Kami tahu itu enggak mudah, kami melewati 24 tahun berumah tangga, tapi kami percaya kalau untuk langkah-langkah selanjutnya, saya percaya bersama Bung Semi dan keluarga Tuhan pasti sertai kalau boleh ada sampai saat ini. Nanti yang akan tutup Ibu Pendeta Yeni saya, tapi saya undang bangkit berdiri. Oh ya, ada yang lupa, saya berterima kasih buat Ibu Gembala dari Palu yang sudah berkunjung ke tempat ini, boleh mengunjungi kami ibadah sama-sama di tempat ini. Puji Tuhan, biar ada damai sejahtera, biar salam buat keluarga besar di sana ya. Ya saya undang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. hati menaikkan rasa syukur kami untuk lawatan dan kehadiran Tuhan dari awal, pertengahan,
begadang sampai akhir ibadah kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih untuk firman. Kami percaya semua sudah naik menjadi berkat untuk setiap kami. Sehingga kami datang tidak seperti saat kami kembali. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mau berdoa untuk Ibu Eka yang pada hari Selasa minggu kemarin Tuhan sudah tambahkan bertambahnya usia. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati kesehatan, berkati rumah tangga, suami serta anak. Apapun menjadi pergumulan hamba-Mu Tuhan, Engkau campur tangan dan buka jalan. Hikmat pengurapan Tuhan semakin bertambah-tambah. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk kedua hamba-Mu, baik Pak Semi, Sesrini serta kedua anak kekasih. Oleh anugerah dan rahmat dari Tuhan, hari Rabu kemarin mereka pun menikmati kasih karunia Tuhan. Memperingati hari pernikahan. Perjalanan 24 tahun adalah perjalanan panjang. Suka duka telah mereka lewati. Namun kalau mereka ada sampai hari ini, semua karena anugerah. Berkati pelayanan, berkati keluarga, berkati kesehatan, berkati pergumulan ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah panggilan Tuhan atas pelayanan mereka, semakin diberkati, semakin berdampak. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati kedua anak kekasih dalam dunia pendidikan pekerjaan, Tuhan campur tangan. Berkati semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Engkau adalah jawaban atas setiap hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian. Berkati juga setiap keluarga dan kesehatan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, mari Engkau senantiasa campur tangan berikan kekuatan dan Engkau Yesus menjadi jawaban atas semuanya. Kami juga berdoa untuk semua program-program, baik hari Rabu doa puasa, bahkan rencana untuk Natal bersama di bulan Desember nanti. Tuhan Engkau tolong semua panitia yang sudah terbentuk diberikan kekuatan kemampuan, dana yang dibutuhkan Tuhan sediakan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur berterima kasih untuk bangsa negara yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati bumi Indonesia. Kami tahu negara ini ada karena anugerah. Olehnya Tuhan Engkau berkati para pemimpin-pemimpin negara kami. Dari tingkat pusat sampai pemerintah yang ada di RT RW. Tuhan berkati seluruh keamanan, darat, laut, udara dan kepolisian. Bahkan security yang terus berjaga-jaga Tuhan. Mengamankan negara ini. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, terlebih kesehatan. Terima kasih Bapa, terpuji akan nama-Mu. Sebentar kami akan tutup ibadah ini. Kami umat-umat Tuhan dan para hamba-hamba-Mu akan beramah-tamah. Tangan-tangan yang sudah menyediakan, mengolah, Engkau berkati. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kami untuk kehadiran hamba-Mu dari Palu. Ibu Pendeta Lin, Tuhan Engkau berkati. Selama ada di kota Depok, Jakarta dan sekitarnya. Apapun bentuk pelayanan hamba-Mu diberkati, keluarga, kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan memperoleh berkat sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing. Mari sama-sama kita tengadahkan hati, tangan kita dan terimalah berkat sebagaimana penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Pada saat kita datang, Tuhan pun akan menyertai saat kita kembali ke rumah masing-masing. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita malam ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Happy birthday to Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan